Kabut pagi menyelimuti lembah sekte langit abadi. Dari kejauhan, burung spiritual beterbangan di atas pavilion jade dan para murid muda berlari dengan semangat menuju pelatihan pagi. Namun, di sudut paling sunyi, di bawah tangga batu yang retak, ada satu sosok yang tak ikut hiruk-pikuk itu. Seorang pria parubaya yang menyapu dedaunan jatuh dengan gerakan lambat namun teratur. Tangannya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, tapi setiap ayunan sapu kayu, bambunya seakan menimbulkan hembusan aura tak kasat mata yang menenangkan seluruh halaman. Dialah Wei Mochen, penyapu tua yang tak pernah bicara banyak. Bagi sebagian murid, ia hanya penjaga pavilion tua tempat kitab kuno disimpan. Namun, tak ada yang tahu, setiap helai debu yang disapunya adalah sisa kekuatan dewa yang pernah ia bunuh 1000 tahun silam. Paman Wei, suara lembut memecah keheningan. Gadis muda berambut biru pucat, Lan Qiangxue, berlari menghampiri sambil membawa kendi air spiritual. Aku bawa air untukmu, kau selalu lupa minum saat menyapu. Wei Mochen menoleh perlahan, matanya teduh namun dalam seperti sumur tak berujung. Kau terlalu baik, Nona Lan, penyapu tua sepertiku tak pantas diperhatikan. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu terasa seperti senja yang menyembunyikan malam. Qiangxue mengerutkan dahi. Tapi, aura di sini aneh, Paman Wei. Tadi malam aku dengar suara besi beradu di bawah pavilion ini. Seperti pedang menangis. Mochen terdiam sejenak. Ujung sapunya berhenti menyapu debu, dan untuk sepersekian detik, seluruh udara di sekitar mereka berhenti bergerak. Daun yang jatuh di udara seolah membeku sebelum akhirnya menyentuh tanah. Pedang, menangis, kau bilang? Qiangxue mengangguk cepat. Ya, aku bahkan melihat cahaya hitam samar di balik lantai batu. Mochen menatap ke arah pavilion. Di balik lantai batu, itulah Tian Miejian, pedang penghancur langit, tertidur. Ia menekuk leher sedikit, suaranya lembut tapi mengandung tekanan halus. Jangan pernah bicara tentang itu lagi, anak muda. Beberapa hal lebih baik tetap terkubur dalam diam. Namun gadis itu keras kepala. Tapi kalau itu bahaya bagi sekte, bukankah kita harus lapor pada kepala sekte Liu? Wei Mochen menatapnya lama. Dalam pantulan mata Qiangxue, ia melihat sekilas bayangan dirinya. Bukan lagi penyapu, tapi sosok berjubah hitam dengan aura darah mengalir di sekitar tubuh. Tatapan itu membuat Qiangxue tanpa sadar menggigil. Ia menunduk cepat, menyesal sudah bicara. Tinggalkan rasa ingin tahumu, Qiangxue, katanya akhirnya. Beberapa rahasia bisa menelan jiwa seseorang. Sebelum Qiangxue sempat menjawab, bunyi guntur kecil terdengar di langit, padahal matahari sedang bersinar cerah. Wei Mochen menatap ke atas. Kilatan petir berwarna ungu gelap menari di balik awan, membentuk simbol kuno, tanda kekuatan spiritual tingkat dewa yang mulai bangkit di dunia fana. Tidak mungkin, bisik Mochen lirih. Sudah 1000 tahun, kenapa segelnya retak lagi? Qiangxue yang masih belum mengerti apa-apa bertanya polos, segel apa, Paman Wei? Mochen tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan menuju pavilion. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya bergetar halus. Debu di tanah terangkat dan burung-burung di pepohonan mendadak terdiam. Qiangxue memperhatikannya dari belakang. Entah kenapa, langkah lambat itu terasa seperti langkah dewa yang menapaki dunia manusia. Ketika ia sampai di depan pavilion, Mochen meletakkan sapunya, lalu menepuk perlahan dinding batu tua. Sebuah simbol samar muncul, lingkaran hitam dengan 3 garis melintang. Simbol itu hanya muncul jika disentuh oleh energi yang sama dengannya. Energi seorang pembunuh dewa. Tian Miejian, gumamnya pelan, hampir seperti doa. Kau masih menangis untuk langit yang kita bakar bersama dulu? Suara berat bergaung samar dari dalam pavilion. Bukan suara manusia, tapi sesuatu yang hidup dan bernafas, meski tanpa tubuh. Wei Mochen, sudah lama sekali. Dunia ini masih berani menyebut dirinya suci, padahal darah dewa masih menetes di tanah mereka. Mochen memejamkan mata. Diamlah, aku telah menghapus dosa itu. Aku hanya ingin hidup sebagai penyapu biasa. Tapi darah dewa tak pernah bisa dicuci dengan sapu. Jawab suara itu, getir. Mereka akan datang mencarimu. Mereka sudah membangkitkan satu dari kami. Mochen menggenggam sapu bambunya. Dalam genggamannya,
bambu biasa itu retak sedikit, tak mampu menahan tekanan spiritual yang mulai bangkit dari tubuhnya. Angin berputar, dan kilatan halus aura keperakan melintas di mata tuanya. Jika mereka datang lagi, katanya perlahan, suaranya dingin seperti ujung pedang, maka dunia ini akan kembali belajar siapa yang pernah membunuh dewa mereka sendiri. Langit mendadak gelap. Qian Shui yang masih berdiri jauh di belakang menatap dengan ngeri, karena di sekeliling paviliun, bayangan hitam mulai membentuk-bentuk pedang yang menembus tanah satu demi satu. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, penyapu tua itu bukan manusia biasa. Malam turun di Sekte Langit Abadi membawa kabut tipis yang menelan seluruh pegunungan. Lentera spiritual berkelip lembut di sepanjang jalan batu, namun di sudut paviliun tua, tempat Wei Mochen biasa menyapu, tak ada cahaya sedikit pun. Hanya suara tetesan air dari atap yang bocor, bergaung bersama desir angin malam. Di dalam kamarnya yang sederhana, Wei Mochen duduk bersila di lantai. Di depannya, sapu bambu tergeletak di samping cangkir teh yang sudah dingin. Matanya tertutup, namun aliran energi halus mengalir pelan dari setiap pori tubuhnya. Energi yang tak menyerupai spiritual power biasa, melainkan kekuatan yang berasal dari antara hidup dan mati. Suara lirih muncul dari bawah lantai batu. "Mochen, kau pikir bisa terus bersembunyi?" Ia membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tapi di balik ketenangan itu ada kilatan dingin seperti langit sebelum badai. "Aku tidak bersembunyi, aku sedang menebus dosa." "Menebus dosa? Dengan menyapu debu dari kaki murid-murid yang bahkan tak tahu siapa dirimu?" Suara itu mencemooh. "Kau membunuh 7 dewa, menghancurkan 3 langit, dan kini hidup seperti budak fana." Sungguh ironi yang menggelikan. Wei Mochen berdiri, lantai batu di bawahnya bergetar halus saat aura lamanya bangkit sejenak, cukup untuk memadamkan nyala lentera di seluruh paviliun. "Diam, jangan bangkitkan kembali masa yang seharusnya mati." Namun suara itu tidak berhenti. Dari celah batu, garis cahaya hitam mulai muncul, menjalar seperti urat nadi ke seluruh ruangan. Udara bergetar dan suara pedang yang bergetar lirih terdengar jelas, seolah ada sesuatu di bawah tanah yang berusaha memecah segelnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. "Paman Wei, kau di dalam?" Itu suara Lan Qian Shui. Wei Mochen mendesah pelan. Sekejap, semua aura gelap itu hilang seperti asap tertiup angin. Ia menutup rapat matanya, lalu membuka pintu. Qian Shui berdiri di luar dengan wajah pucat. Aku mendengar suara dari paviliun bawah. Pedang itu menangis lagi." "Pergilah ke asramamu," ucap Mochen tegas. "Tempat ini bukan untuk murid sepertimu." Tapi sekarang, nada dingin dalam suaranya membuat Qian Shui terdiam. Ia menggigit bibir, tapi kemudian mengangguk pelan dan berlari menuruni tangga batu. Namun langkahnya berhenti di tengah jalan. Ia menoleh kembali dan untuk sesaat matanya menangkap sesuatu yang mustahil. Bayangan besar berbentuk sayap hitam membentang di belakang tubuh Wei Mochen sebelum lenyap dalam kegelapan. Qian Shui menggigil. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di sekte ini. Sementara itu, jauh di bawah paviliun, segel batu kuno yang menahan Tian Miejian mulai retak sedikit. Dari celah kecil itu, uap hitam menetes seperti darah beku, membentuk simbol aneh di lantai. 3 garis melintang dan 1 lingkaran di tengahnya. Di langit jauh di atas sekte, seorang pria berjubah perak berdiri di atas awan spiritual. Mata tajamnya menatap ke arah lembah Sekte Langit Abadi. Jadi benar," katanya pelan, suaranya bergema seperti guntur jauh. Pedang itu mulai bangun, dan jika pedang itu bangun, maka dia juga masih hidup. Pria itu adalah Yue Zhaoting, salah satu penatua tertinggi sekte, sekaligus orang yang paling terobsesi dengan kekuatan dewa. Ia mengulurkan tangannya, memunculkan manik kristal berwarna ungu yang berdenyut perlahan. Di dalamnya, tampak siluet wajah yang sama. Berbisik pelan, "Cari penyapu tua itu. Dia adalah kunci menuju kekuatan langit yang hilang." Keesokan paginya, kabut belum sepenuhnya hilang saat Qian Shui kembali ke paviliun dengan wajah cemas. Ia melihat Mochen tengah menyapu seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi semalam. "Paman Wei,
Suaranya bergetar. Aku bermimpi. Pavilion ini terbakar, dan kau berdiri di tengahnya dengan pedang hitam menembus dadamu. Wei Mochen berhenti menyapu. Ia menatap Qian Shui lama, lalu tersenyum kecil. Itu bukan mimpi Qian Shui, itu mungkin kenangan dari langit yang sudah hancur. Gadis itu membeku, tak mengerti maksudnya. Tapi sebelum sempat bertanya, suara keras dari arah pintu besar sekte menggema ke seluruh lembah. Penatua Yue Zhaoting datang membawa perintah langit. Semua murid dan pelayan sekte wajib berkumpul di aula utama. Wei Mochen menghela napas pelan. Ia meletakkan sapunya, lalu menatap langit yang berwarna kelabu. Sepertinya waktuku untuk bersembunyi sudah habis. Angin pagi bertiup, membawa debu yang tersapu ke udara. Namun, di antara debu itu, seberkas cahaya hitam halus melintas di ujung mata Qian Shui, seperti bayangan pedang yang baru saja bangun dari tidurnya. Aula utama, Sekte Langit Abadi dipenuhi murid dan penatua yang berdiri rapi dalam barisan panjang. Patung Dewa Langit berdiri megah di tengah ruangan, dipenuhi dupa yang mengepul harum. Namun, suasana pagi itu terasa berat, nyaris menyesakkan dada. Di depan semua orang, Yue Zhaoting berdiri gagah dengan jubah perak yang berkilau. Tatapannya tajam, senyum. Tipisnya seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar wibawa penatua. Beberapa hari ini, energi spiritual di bawah lembah timur terasa tidak stabil. Katanya lantang. Aku curiga ada sesuatu yang bersembunyi di balik pavilion tua tempat penyimpanan kitab kuno. Bisik-bisik mulai terdengar di antara murid. Banyak yang tahu, tempat yang dimaksud adalah area tempat Wei Mochen biasa menyapu setiap hari. Karena itu, lanjut Yue Zhaoting, aku akan menugaskan beberapa murid inti untuk memeriksa pavilion tersebut. Jika ada segel atau artefak kuno yang terbangun, harus segera dilaporkan padaku. Di antara kerumunan, Lan Qiansue menunduk. Ia menggigit bibir, menahan diri untuk tak menatap ke arah pavilion. Ia tahu apa yang mungkin tersegel di sana dan siapa yang menjaganya. Wei Mochen berdiri di bagian belakang ruangan, di antara pelayan-pelayan sekte lainnya. Ia terlihat biasa saja, kepala sedikit tertunduk, tangan memegang sapu. Tapi sesekali, mata tuanya memantulkan cahaya keperakan samar. Penatua Yue, suara kepala sekte Liu Qingwan, terdengar dari singgasananya. Wanita berwajah lembut itu menatap Yue Zhaoting dengan tenang. Pavilion bawah adalah tempat suci. Tak sembarang orang boleh memasukinya tanpa izin ketua sekte. Yue tersenyum sopan, tapi matanya dingin. Tentu saja, kepala sekte. Aku hanya ingin memastikan keselamatan semua murid. Kita tidak tahu, mungkin sesuatu dari masa lalu, sekte ini mulai bangkit. Ucapan itu seperti pisau bermata dua. Liu Qingwan membisu. Ia tahu apa maksud tersirat dari kalimat itu. Masa lalu sekte ini memang kelam, dan hanya sedikit orang yang masih hidup untuk mengetahuinya. Sementara itu, di luar aula, seekor gagak hitam hinggap di atap pavilion tua. Matanya berwarna merah darah, menatap langsung ke arah Wei Mochen. Seekor gagak biasa, bagi kebanyakan orang. Tapi bagi Mochen, itu adalah tanda. Tanda bahwa seseorang telah menemukan jejaknya. Ketika acara di aula selesai, Mochen berjalan kembali ke pavilion dengan langkah tenang. Namun kali ini, setiap langkahnya meninggalkan jejak debu yang berwarna hitam samar, sisa energi lama yang mulai lepas dari segelnya. Sore itu, beberapa murid yang diperintahkan oleh Yue Zhaoting mulai turun ke pavilion untuk menyelidiki. Qian Shui ikut bersama mereka dengan alasan membantu mencatat kondisi segel. Tapi dalam hatinya, ia cemas setengah mati. Salah satu murid menunjuk ke dinding batu yang retak. Lihat ini, ada tulisan kuno. Aku bisa baca sedikit. Langit terbakar, dewa jatuh, dan manusia mencuci tangan dengan darah mereka sendiri. Yang lain tertawa kecil. Kisah lama mungkin hanya ukiran peninggalan zaman perang. Namun tiba-tiba, udara di dalam pavilion menjadi dingin. Lentera spiritual yang mereka bawa padam satu persatu. Suara bisikan halus terdengar dari bawah tanah, seperti ribuan jiwa menangis bersamaan. Pergi dari sini, suara dalam itu berbisik pelan, namun cukup keras untuk membuat tulang belakang semua murid membeku. Qian Shui menatap ke sekeliling dengan napas tersengal. Paman Wei, panggilnya lirih, tanpa sadar. Dan seolah menjawab,
Wei Mochen muncul di ambang pintu pavilion. Sapu bambu di tangannya bergetar pelan, tapi aura yang keluar darinya tak lagi samar. Tekanan spiritual kuat melingkupi seluruh ruangan, membuat para murid sulit bernapas. "Keluar," ucapnya pelan. "Tempat ini bukan untuk murid." Namun, salah satu murid inti yang arogan, Han Ziking, melangkah maju. "Paman Wei, kau hanya pelayan sekte, tidak punya hak memerintah kami." Ia mengangkat tangan, menyalakan jurus api spiritual di telapak tangannya. Namun, sebelum sempat mengarahkannya, suara tajam terdengar. Krek! Api padam dan Han Ziking terlempar ke dinding tanpa sempat menjerit. Lantai di bawah kakinya retak seperti terkena palu raksasa. Semua murid lain membeku. Wei Mochen tak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap Han Ziking dengan tatapan datar. "Aku sudah bilang, keluar." Qian Xue menelan ludah lalu menarik teman-temannya pergi dengan cepat. Hanya sesaat setelah mereka meninggalkan pavilion, tanah di bawah bangunan itu bergetar pelan. Dari celah lantai, darah hitam merembes, membentuk simbol kuno bercahaya. Wei Mochen berdiri di tengah ruangan, menatap segel yang retak. "Jadi, kau benar-benar terbangun kembali," bisiknya. Suara dari bawah tanah tertawa kecil, serak seperti logam yang digesek batu. "Kau bisa menyapu sekte ini 1000 kali, Mochen, tapi tak ada sapu yang bisa membersihkan dosa seorang pembunuh dewa." Di luar, Yue Zhaoting berdiri di kejauhan, mengamati dari balik tebing dengan senyum puas. "Menarik," katanya pelan. "Akhirnya kutemukan kau, monster tua." Malam itu, langit di atas sekte langit abadi seperti terbelah dua. Satu sisi memancarkan cahaya spiritual berwarna biru lembut, sedangkan sisi lainnya diselimuti kabut hitam yang berputar perlahan seperti pusaran tinta di air. Wei Mochen berdiri di atap pavilion tua, menatap bulan yang seolah menyorotnya dengan dingin. Di bawah kakinya, segel batu yang selama ini menahan Tianmi Jian mulai berdenyut pelan, mengeluarkan cahaya merah darah. Ia menghela napas panjang. 1000 tahun berlalu, tapi dunia ini masih saja tidak berubah, masih takut pada kebenaran. Dari bayangan di belakangnya, sosok siluet muncul. Itu bukan manusia, tapi bentuk energi spiritual yang memadat menjadi rupa seorang pria berjubah hitam dengan mata tanpa pupil. Suaranya dalam, menyerupai gema dari dua dunia. "Wei Mochen, kau pikir bisa menahan pedang itu selamanya? Kau dan aku sama, kita dilahirkan dari dosa, dan dunia tak akan membiarkan kita mati dengan tenang." Mochen menatapnya tanpa ekspresi. "Aku menahan pedang itu bukan untuk dunia, tapi untuk menahan diriku sendiri. Jika Tianmi Jian kembali bebas, darah dewa akan kembali membanjiri langit." Bayangan itu tertawa kecil. "Lucu. Bukankah kau dulu yang menumpahkan darah itu dengan tanganmu sendiri? Bukankah kau yang menancapkan pedang ke dada dewa langit?" Suara itu bergema sampai ke lembah bawah, membuat Qian Xue yang sedang duduk di asramanya terbangun kaget. Ia menatap keluar jendela dan melihat langit di arah pavilion tua memancarkan cahaya merah tua, seperti jantung yang berdetak. Sementara itu, di ruang meditasi pribadinya, Yue Zhaoting membuka matanya. Di depannya, manik kristal ungu yang berisi wajah kabur dari entitas misterius bergetar hebat. "Cepatlah, Yue Zhaoting," suara dari dalam manik itu berbisik. "Gunakan segel darahmu, pedang itu akan terbuka dan dengan itu kau akan memiliki kekuatan dewa yang baru." Zhaoting menatap bola kristal itu dengan senyum dingin. "Ya, dengan kekuatan itu, bahkan kepala sekte Liu akan berlutut di depanku." Ia berdiri, mengenakan jubah ritual berwarna perak dan hitam, lalu melangkah keluar menuju arah pavilion bawah. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya bergetar dengan riak energi. Kembali ke Mochen, bayangan hitam di belakangnya perlahan memudar, tapi meninggalkan bisikan terakhir. "Jika kau tidak mengakhiri kutukan ini, maka dunia yang kau lindungi akan hancur lagi." Wei Mochen memejamkan mata. Dalam sekejap, kenangan lama menyerbu pikirannya. Langit terbakar, 7 dewa menjerit, dan dirinya berdiri sendirian di antara reruntuhan surga, memegang pedang yang meneteskan darah emas. "Aku membunuh mereka bukan karena aku ingin kekuasaan," bisiknya lirih.
Aku membunuh mereka karena mereka layak mati. Tiba-tiba, langkah-langkah kaki berat terdengar mendekat. Yue Zhaoting muncul di bawah pavilion, diikuti 4 murid inti yang membawa lentera spiritual. "Penyapu tua," katanya dengan senyum licik. "Aku ingin melihat apa yang kau sembunyikan selama ini." Mo Chen menatap ke bawah, matanya teduh tapi berbahaya. "Kau tidak tahu apa yang kau buka, Yue Zhaoting." "Tapi aku tahu apa yang akan kudapat," jawab Yue sambil tertawa dingin. Ia menatap ke lantai batu dan mengeluarkan segel darah dari dalam lengan bajunya. Mantra merah berputar di udara, membentuk simbol kuno. Segel Dewa Langit, terbukalah. Suara retakan keras menggema. Cahaya merah membuncah dari bawah tanah, diiringi jeritan ribuan jiwa yang seolah terbebas setelah lama terpenjara. Tanah bergetar, udara berdenyut, dan dari celah segel muncul kilatan logam hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Tianmi Jian, pedang penghancur langit. Pedang itu melayang perlahan di udara, berputar seperti sedang mencari pemiliknya. Yue tertawa gila, meraih gagangnya. Namun begitu jarinya menyentuhnya, darah langsung menyembur dari tangannya. "Areh, panas! Ini bukan kekuatan manusia." Wei Motion melompat turun, gerakannya secepat kilat. Ia berdiri di antara Yue dan pedang itu, lalu mengangkat tangannya. "Berhenti! Kau tak pantas menyentuhnya." Tianmi Jian bergetar keras, lalu tiba-tiba diam, seolah mengenali aura Mo Chen. Suara berat bergema di udara. "Akhirnya kau kembali padaku, pembunuh dewa." Semua murid di sekitar mereka jatuh berlutut. Tubuh mereka gemetar hebat karena tekanan spiritual yang muncul. Yue Zhaoting menatap Mo Chen dengan ngeri. Kau bukan penyapu biasa. Kau siapa sebenarnya?" Wei Mochen menatapnya dengan mata yang kini berkilau keperakan pekat. Aku hanya penyapu yang mencoba menghapus darah langit, tapi tampaknya dunia tak ingin dimaafkan." Dalam sekejap, aura hitam meledak dari tubuhnya, melahap kabut malam. Pavilion tua itu berguncang keras, dan dari langit, petir keunguan menyambar menandai kembalinya kekuatan yang seharusnya sudah hilang selamanya. Dari jauh, Qian Shui menatap dengan mata lebar. Ia berbisik lirih, "Paman Wei, apa kau dewa pembunuh yang ada di legenda itu?" Namun hanya satu hal yang pasti malam itu, Sekte Langit Abadi baru saja membangunkan monster yang pernah membunuh dewa mereka sendiri. Langit di atas lembah sekte, langit senja tampak aneh malam itu. Awan bergerak seperti terbelah dan angin membawa bisikan halus seolah ada yang menunggu untuk dibangkitkan. Di halaman belakang sekte, Ling Yun berdiri di tengah taman yang dipenuhi bunga spiritual yang belum mekar sejak 100 tahun terakhir. Namun malam itu, satu kelopak bunga biru tiba-tiba terbuka, mengeluarkan aura halus yang mengguncang formasi penghalang di sekitarnya. Di balik punggungnya, bayangan panjang bergoyang. Itu bukan bayangan manusia biasa. "Kau sudah lama menahan dirimu, bukan?" Suara lembut namun mengandung keagungan terdengar dari dalam kepalanya. Itu suara Yuan Shi, entitas kuno yang dulu dikenal sebagai Dewa Pembantai Langit. Ling Yun menunduk sedikit, matanya dingin namun tenang. "Aku sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi, tapi dunia ini terus memanggilku." Sementara itu, di puncak menara sekte, Jing Yao sedang melakukan pengamatan malam bersama beberapa murid inti. Ia melihat anomali spiritual di area taman bawah. Formasi pelindung bagian barat bergetar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada curiga. Seorang murid melapor cepat. "Itu hanya area penyapu, senior. Tempat Ling Yun biasa bertugas." Namun, mata Jing Yao menyipit. Ia mengingat malam ketika naga petir jatuh dan Ling Yun muncul tanpa luka. Hatinya tak bisa tenang. Tidak ada yang biasa di sekte ini, terutama jika melibatkan orang yang terlalu tenang, gumamnya pelan. Keesokan harinya, kabar tentang bunga biru spiritual yang mekar menyebar ke seluruh sekte. Banyak yang datang melihat menganggapnya sebagai pertanda keberuntungan. Namun para tetua, termasuk Mo Tian, menunjukkan ekspresi berbeda, ketegangan. "Itu bunga Xianlian, bunga yang hanya mekar ketika seorang pembunuh dewa terbangun," ucap Mo Tian dengan nada berat. Di tengah kerumunan, Ling Yun hanya berdiri diam. Tangannya menggenggam sapu bambunya, namun aura yang mengalir dari tubuhnya perlahan menembus batas manusia biasa.
Di sekelilingnya, angin berhenti bergerak dan bahkan suara serangga lenyap. Murid-murid mulai berbisik, kenapa hawa spiritual di sini berubah? Jing Yao menatapnya dari kejauhan. Tatapannya penuh kecurigaan, tapi juga kagum yang sulit disembunyikan. Ia melangkah maju, menatap langsung mata Ling Yun. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya pelan. Ling Yun hanya tersenyum tipis. "Seorang penyapu yang pernah menyapu langit," jawabnya samar sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan semua dalam kebisuan yang mencekam. Malam itu, Jing Yao tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar menembus langit dan di puncaknya berdiri sosok Ling Yun dengan mata menyala seperti bara api. Dewa terakhir telah jatuh. Suara misterius menggema di antara awan darah. Ketika ia terbangun, keringat dingin mengalir di dahinya. Tapi di luar jendela, ia melihat sosok Ling Yun sedang berjalan di bawah cahaya bulan, menyapu halaman dengan tenang, seolah mimpi itu hanyalah tipuan. Namun, di setiap ayunan sapunya, Jing Yao merasa seolah dunia ikut bergetar. Beberapa hari kemudian, sekte mulai diteror oleh fenomena aneh. Patung dewa pelindung mereka retak dan mantra penjaga gunung hilang satu persatu. Para tetua mencoba memperbaiki, tapi setiap kali mereka menyentuh simbol spiritual itu, kekuatan tak dikenal menolak mereka. Motian akhirnya berkata dengan wajah pucat, "Seseorang di sekte ini membawa kutukan para dewa. Jika tidak ditangani, seluruh gunung akan tertelan malam." Di bawah bayangan bulan, Ling Yun berhenti menyapu. Ia menatap ke langit, tersenyum samar, dan berbisik, "Mereka akhirnya mulai ingat siapa aku." Dan ketika angin berhembus, bayangan raksasa di belakangnya menatap balik, dengan mata yang sama seperti dalam mimpi Jing Yao, mata seorang pembunuh dewa yang belum benar-benar mati. Kabut lembah turun, lebih tebal dari biasanya. Suara lembut sapu, bambu beradu dengan lantai batu, terdengar di antara senyap dini hari. Ling Yun menyapu tanpa tergesa, matanya kosong menatap batu-batu yang dulu berlumuran darah para dewa. Setiap gesekan, sapu seolah membangunkan kembali potongan masa lalu yang berusaha ia kubur dalam. "Ling Yun, sampai kapan kau akan pura-pura menjadi manusia biasa?" bisik suara Yuan Shi dari dalam pikirannya. Entitas kuno itu terdengar seolah mengejek, tapi di balik nadanya ada sedikit rasa iba. "Kau sudah membunuh langit, tapi sekarang kau sibuk membersihkan debu di bawahnya." Ling Yun berhenti menyapu. Ia memandang tangan kanannya, tangan yang dulu menebas kepala Dewa Langit Barat. Bekas luka berbentuk garis halus di telapak tangannya masih menyala samar, mengeluarkan aura ilahi yang ditekan paksa agar tidak meledak. "Aku sudah cukup melihat dunia terbakar karena keangkuhan para dewa," ucapnya pelan. "Biarkan aku hidup sebagai manusia kali ini." Namun, masa lalu tidak mudah diam. Malam itu, Jing Yao diam-diam mengikuti Ling Yun ke lembah barat, tempat terlarang di dalam sekte. Ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Ling Yun berdiri di hadapan sebuah batu monumen hitam besar, di mana tertulis nama-nama yang bahkan para tetua tak berani sebut. Para dewa yang telah mati. Jing Yao menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Ini monumen para dewa yang gugur di perang kuno ribuan tahun lalu," bisiknya. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terlihat. Di bagian paling bawah batu itu, terukir dengan darah kering satu kalimat. "Dibunuh oleh tangan manusia bernama Ling Yun." Tubuh Jing Yao membeku. Ia menutup mulutnya, menahan napas. Namun, sebelum ia sempat berbalik, suara lembut namun menakutkan terdengar dari belakangnya. "Kau tidak seharusnya datang ke sini." Ling Yun berdiri di balik kabut, matanya memantulkan cahaya merah dari batu monumen. Tatapan itu tidak lagi seperti manusia. Jing Yao menunduk cepat, ketakutan, tapi juga heran. Kenapa dari mata sekejam itu, ia justru melihat kesedihan mendalam? "Kenapa kau membunuh para dewa?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Ling Yun berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat udara bergetar. "Karena mereka membunuhku duluan," jawabnya datar. "Aku hanya mengembalikan keseimbangan." Kabut berputar semakin cepat. Jing Yao merasa tubuhnya berat, seolah dunia berputar di sekelilingnya. Dalam kabut itu, ia melihat bayangan masa lalu, peperangan di langit,
lautan api spiritual, dan ribuan dewa yang menatap ketakutan pada satu manusia yang jatuh dari langit. Darah di tangannya memercik ke bintang-bintang. Dewa petir menurunkan tombak ilahinya, tapi Ling Yun menangkapnya dengan satu tangan. "Aku sudah mati ribuan kali oleh tangan kalian," katanya saat itu. "Sekarang giliranku menghapus namamu dari langit." Dalam satu tebasan, dunia bergetar. Cahaya suci berubah menjadi hujan darah. Dewa petir, dewa laut, bahkan dewa kematian sendiri, semua tumbang di bawah pedang Tian Xuan, pedang yang kini tersegel menjadi sapu bambu di tangan Ling Yun. Kabut menghilang, membawa Jing Yao kembali ke masa kini. Ia menatap Ling Yun dengan mata melebar, masih gemetar oleh apa yang baru ia saksikan. Jadi, semua itu benar. Ling Yun tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Ia hanya berkata pelan, "Aku bukan lagi pembunuh mereka. Aku hanya orang yang mencoba menebus kesalahan dunia yang kubentuk dengan darah." Namun sebelum Jing Yao sempat bertanya lebih jauh, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari balik kabut muncul aura hitam pekat menembus langit malam. Mo Tian dan para tetua segera melompat keluar dari aula utama, wajah mereka pucat. Segel lembah barat pecah. Sesuatu yang disegel oleh para dewa telah bangkit, teriak salah satu tetua. Ling Yun menatap arah sumber getaran itu. Ia tahu makhluk apa yang baru saja bangun, Xuan Luo, sang dewa yang dulu ia bunuh, kini bangkit dalam bentuk roh dendam. "Jadi bahkan kau tak bisa tidur tenang, dewa tua," gumamnya sambil menggenggam sapunya erat. Sapu bambu itu bergetar pelan, mengeluarkan kilatan cahaya ilahi dari dalam serat kayunya. Jing Yao yang berdiri di belakangnya berbisik, "Kau akan bertarung lagi." Ling Yun menatap langit malam yang berguncang lalu tersenyum samar. "Aku sudah mencoba jadi penyapu, tapi tampaknya dunia ini belum siap untuk kebersihan sejati." Dan dengan langkah ringan, ia berjalan menuju pusat lembah, ke arah di mana dewa yang dulu ia bunuh kini menunggunya untuk bertarung sekali lagi. Langit di atas sekte, langit senja retak seperti kaca yang dihantam dari dalam. Cahaya ungu kehitaman menembus awan, dan guntur bergemuruh tanpa jeda. Para murid sekte berlarian panik, tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun para tetua tahu, segel suci di lembah barat telah runtuh dan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit telah terlepas. Dari dalam lembah, suara gemuruh menggema, seperti ribuan jiwa menjerit serempak. Jing Yao berdiri di sisi tebing, tubuhnya bergetar saat melihat kabut pekat yang berputar membentuk pusaran raksasa. Itu, roh dewa yang bangkit kembali. Di dalam pusaran itu muncul sosok setengah transparan dengan mata seperti bara neraka. Tubuhnya dililit rantai cahaya yang patah satu persatu. Ling Yun. Suaranya bergema di seluruh lembah, penuh kebencian dan penderitaan. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari darah yang kau tumpahkan?" Ling Yun berdiri di tanah yang bergetar, sapu bambunya perlahan berubah bentuk, serat-serat kayunya melepuh, berganti menjadi logam hitam yang berdenyut cahaya biru. Pedang Tian Xuan akhirnya kembali menunjukkan bentuk aslinya. Para tetua yang melihat dari kejauhan menahan napas. "Pedang itu, pedang yang membunuh Dewa Langit Barat 1000 tahun lalu," ujar Mo Tian gemetar. "Mustahil, bagaimana benda terkutuk itu bisa muncul di dunia fana lagi?" Ling Yun menatap roh Dewa Xuan Luo yang semakin nyata, suaranya tenang tapi penuh penyesalan. "Aku tidak ingin mengulang ini, Xuan Luo. Aku sudah cukup membunuh untuk 3 kehidupan." Roh dewa itu mengeluarkan tawa mengerikan. "Kau membunuhku, menghancurkan kuilku, dan menghapus namaku dari surga, lalu berharap kedamaian? Dunia ini tidak akan memaafkanmu, pengkhianat langit." Tanah pecah. Petir hitam menghantam sekitar mereka, menciptakan kawah-kawah raksasa. Setiap kilatan membawa bayangan masa lalu, prajurit dewa yang gugur, darah, dan langit terbakar. Tapi Ling Yun tetap berdiri tegak, mengangkat pedangnya ke arah sosok itu. "Maka, mari kita selesaikan apa yang belum selesai waktu itu." Tubrukan pertama meledak seperti dunia pecah dua. Pedang Tian Xuan menebas udara, memotong badai petir, sementara cakar roh Xuan Luo menghantam balik, menciptakan ledakan spiritual yang membuat seluruh sekte berguncang. Murid-murid yang mencoba mendekat langsung terlempar puluhan meter, beberapa pingsan karena tekanan aura semata. Dia bukan manusia biasa," seru seorang tetua. "Dia pembunuh para dewa sungguhan." Namun Jing Yao tidak mundur.
Ia menatap pertempuran itu dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Di matanya, Ling Yun bukan hanya monster, tapi juga pria yang membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Ling Yun memutar pedangnya, menebas rantai yang melilit roh dewa itu satu persatu. Tapi setiap rantai yang hancur justru membuat roh itu semakin kuat. "Kau tidak bisa menebus dosa dengan membunuhku lagi," teriak Xuan Luo. "Kau hanyalah manusia yang ingin jadi dewa, tapi berakhir jadi bayangan mereka." Serangan berikutnya menghantam keras. Pedang Tian Xuan terpental, menghantam batu, dan lingkaran darah muncul di tanah di bawah kaki Ling Yun, simbol lama yang pernah digunakan untuk memanggil kekuatan dewa asal. Jing Yao yang melihat itu terkejut. "Ling Yun, itu formasi darah para dewa, jangan aktifkan." Tapi sudah terlambat. Aura gelap dari langit dan cahaya suci dari bumi bertabrakan di titik itu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Dalam keheningan mutlak itu, Ling Yun menatap roh Xuan Luo yang melayang di hadapannya. "Kalau dosa ini harus dibayar dengan hidupku, maka biarlah aku membayar 2 kali lipat," ucap Ling Yun sebelum menancapkan pedang ke tanah, melepaskan energi spiritual yang selama ini ia segel dalam tubuhnya. Ledakan cahaya membutakan semua mata. Gunung berguncang dan angin menghantam lembah dengan kekuatan seperti badai surgawi. Dari kejauhan, para tetua hanya bisa berlutut menahan tekanan spiritual yang hampir memecahkan tulang mereka. Ketika kabut perlahan sirna, hanya tersisa satu sosok berdiri di tengah kawah raksasa, Ling Yun dengan pedang Tian Xuan di tangannya, dan roh Xuan Luo telah menghilang, namun darah mengalir dari matanya dan aura di tubuhnya lenyap seolah terbakar habis. Jing Yao berlari mendekat, menahan tubuhnya yang nyaris jatuh. "Kau menang." Ling Yun membuka matanya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada kemenangan dalam perang melawan dewa, hanya keheningan yang tertunda. Ia lalu menatap sapu yang kini kembali ke bentuk bambu sederhana, menatapnya dengan senyum lemah. "Sepertinya aku harus mulai menyapu lagi." Namun dari bayangan tebing, sosok Motian menatap pemandangan itu dengan mata berkilat. "Jadi benar, penyapu itu adalah pembunuh para dewa yang hilang dari catatan surgawi," gumamnya. "Kalau begitu, kita tak bisa membiarkannya hidup di sekte ini." Di langit, guntur terakhir menggelegar. Tapi bagi Ling Yun, bunyi itu terdengar seperti lonceng kematian yang mulai berdentang untuknya sekali lagi. Beberapa hari setelah pertempuran besar di lembah barat, sekte langit senja tampak sunyi tak biasa. Burung spiritual tak lagi berkicau, dan kabut abadi di sekitar gunung kini berubah menjadi awan gelap yang menekan dada siapapun yang melihatnya. Ling Yun duduk di tepi kolam lotus, masih memegang sapu bambunya. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi bukan luka itu yang membuatnya diam, melainkan suara yang terus berbisik di kepalanya. "Dunia ini tidak melupakan darahmu, pembunuh langit." Di balik dinding batu ruang dalam sekte, para tetua berkumpul dalam ruang rahasia yang dipenuhi simbol segel kuno. Motian berdiri di tengah ruangan, tangannya menekan meja batu yang retak. Roh dewa telah lenyap, tapi energi perang kemarin menembus batas langit. Surga sudah tahu, mereka pasti akan mengirim utusan langit ke dunia fana. Para tetua lain terkejut. "Utusan langit, itu berarti..." "Ya," potong Motian. "Mereka datang untuk menghakimi siapapun yang berani menyentuh kekuasaan dewa. Dan kita punya satu tersangka yang tidak bisa disangkal lagi. Nama itu menggantung di udara, tak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Tapi semuanya tahu, Ling Yun." Sementara itu, Jing Yao masih merawat Ling Yun di rumah kecil di tepi lembah. Ia memperban luka di bahu pria itu sambil bergumam, "Kalau kau terus menahan aura seperti itu, tubuhmu bisa meledak. Apa kau benar-benar ingin tetap menyembunyikan kekuatanmu?" Ling Yun menatap langit yang mulai berubah warna. "Aku tidak menyembunyikannya. Aku hanya mencoba tidak menjadi monster lagi. Tapi dunia tidak akan membiarkanmu begitu saja," kata Jing Yao lirih. "Kau terlalu kuat untuk dilupakan dan terlalu berbahaya untuk diterima." Tepat saat kata itu diucapkan, guncangan besar terasa di langit. Petir putih keemasan menembus awan gelap, dan dari celah di langit turun 7 pilar cahaya raksasa yang mengelilingi gunung sekte. Suara petir bergema seperti suara sang hakim surgawi.
Dari dalam pilar cahaya itu muncul sosok-sosok berjubah perak dengan wajah tak terlihat. Mereka melayang tanpa menyentuh tanah, membawa aura yang membuat semua makhluk berlutut secara naluriah. Seorang di antara mereka bersuara, "Dunia fana telah ternoda, ada darah dewa di bumi ini. Kami datang atas nama surga abadi untuk menegakkan hukum langit." Mo Tian langsung berlutut di hadapan mereka. "Utusan langit yang mulia, kami bersyukur atas kedatangan kalian. Di sekte kami, ada seorang manusia yang memegang kekuatan terlarang. Kami akan menunjukkan jalannya kepada kalian." Para murid di sekitar gunung mulai panik. Mereka melihat para utusan itu berjalan di udara menuju lembah barat, menuju tempat tinggal Ling Yun. Cahaya ilahi membakar udara, membuat tanah bergetar setiap kali langkah mereka turun. Jing Yao merasakan tekanan itu dan segera menarik tangan Ling Yun. "Cepat, mereka datang untukmu." Ling Yun menatap ke arah gunung utama, matanya kosong. "Jadi, bahkan langit pun belum selesai denganku." Ia berdiri perlahan, tubuhnya lemah, tapi auranya berubah. Dalam sekejap, bunga-bunga lotus di kolam mengering dan airnya menjadi bening seperti kaca. Dari arah utusan, suara Mo Tian terdengar lantang. "Ling Yun, atas nama sekte dan hukum surga, serahkan dirimu." Ling Yun menatap Mo Tian yang datang bersama para utusan dengan tatapan tenang. "Kau benar-benar tak berubah, Mo Tian, masih memilih berpihak pada langit, bukan pada kebenaran." Mo Tian menyeringai. "Kebenaran ditentukan oleh mereka yang masih diizinkan hidup oleh surga, bukan oleh seorang pembunuh dewa sepertimu." Satu utusan melangkah maju, suaranya bergema bagaikan lonceng suci. "Manusia bernama Ling Yun, engkau menumpahkan darah dewa dan melanggar hukum langit. Hukumanmu adalah penghapusan jiwa. Tidak akan ada reinkarnasi." Jing Qiao berteriak, "Tidak, dia bukan monster seperti yang kalian kira." Tapi suaranya tenggelam oleh gema petir surgawi. Ling Yun menutup matanya. Sapu bambu di tangannya perlahan berubah lagi menjadi pedang Tianshuan. "Kalau langit ingin menghapusku, maka biarlah langit merasakan apa artinya dihapus." Suara guntur membelah dunia. Dalam sekejap, Ling Yun melesat ke udara, menabrak pilar cahaya pertama. Pedang Tianshuan bersinar hitam kebiruan, memotong energi ilahi yang seharusnya tak bisa disentuh manusia. Para utusan terkejut. Salah satu di antaranya berseru, "Bagaimana bisa pedang fana menembus cahaya surga?" Ling Yun menatap mereka tanpa ekspresi. "Aku bukan manusia biasa. Aku adalah bekas luka di tubuh langit itu sendiri." Benturan berikutnya mengguncang seluruh gunung. Petir, darah, dan aura ilahi bercampur di udara. Murid-murid berjatuhan, formasi pelindung sekte runtuh, dan bintang-bintang di langit mulai meredup seolah dunia takut menyaksikan pertempuran ini. Namun di tengah kehancuran itu, Jing Yao hanya bisa berbisik lirih, "Kalau kau melawan langit lagi, siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini?" Dan dari atas awan, suara yang lebih dalam dari para utusan menggema, seolah datang langsung dari surga itu sendiri, dingin, mutlak, tak berperasaan. "Jika dia masih hidup saat fajar tiba, maka bumi akan kami bakar untuk menghapus keberadaannya." Kabut abu-abu turun perlahan dari langit, seolah menutupi seluruh lembah Tianshu. Di tengah kabut itu, Shujian berdiri diam di depan gua, tempat ia bersembunyi selama 2 minggu. Rambutnya berantakan, tapi matanya tajam, seperti bilah pedang yang baru saja ditempa dari neraka. Ia menatap selembar kertas kuno di tangannya, surat dari masa lalu yang seharusnya telah musnah. Tulisan di kertas itu bergetar halus, mengeluarkan cahaya samar keperakan. "Jika kau membaca ini, berarti aku sudah gagal menahan mereka. Shujian, jangan kembali ke surga. Mereka akan memburumu sampai akhir waktu." Surat itu ditandatangani dengan satu nama, Liu Yinshen, Dewa Pedang yang dahulu menjadi rekan sekaligus saingannya. Shujian memejamkan mata. "Liu Yin, bahkan setelah mati, kau masih melindungi mereka." Ia meremas surat itu perlahan hingga berubah menjadi abu, lalu ditiupkan ke angin. Namun, sebelum abunya lenyap, dari sisa debu muncul satu bayangan samar berbentuk manusia. Bayangan itu menatap Shujian, lalu berbisik pelan, "Kau pikir kau bisa bersembunyi selamanya?" Suara itu membuat tanah di sekitar berguncang.
dan dari arah hutan muncul sosok berjubah putih. Wajahnya diselimuti kabut spiritual. Shu Jian langsung tahu siapa itu. Murid lama dari surga dan salah satu dari 7 penegak langit, Shen Zhaoran. "Shu Jian," katanya dengan nada datar, "aku diperintahkan untuk membawamu kembali. Dosa membunuh dewa tidak bisa dihapus hanya dengan menyapu lantai." Shu Jian tertawa pendek. Mereka masih menyebutnya dosa, padahal yang kubunuh waktu itu adalah iblis bermahkota yang mereka sebut dewa. Ia menatap Zhaoran tajam, dan aura samar kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya. Tapi bukan aura yang pernah dikenal oleh dunia kultivasi biasa. Zhaoran langsung menghunus pedang spiritualnya, langit tanpa suara yang mengeluarkan dengungan menembus telinga. "Kalau begitu, jangan salahkan aku bila kau kembali dalam peti." Pertarungan pun pecah. Setiap tebasan pedang Zhaoran menciptakan riak udara yang memotong kabut. Namun Shu Jian menangkis semuanya hanya dengan sapu kayu yang sudah lusuh. Benda yang seharusnya tak punya daya apapun. Tapi di tangan Shu Jian, sapu itu menari seperti naga yang membelah langit. Klang! Pedang spiritual itu terlempar sejauh puluhan meter. Zhaoran terpental, dadanya berdarah. "Itu bukan kekuatan manusia," katanya terengah. Shu Jian mendekat perlahan. "Tentu saja bukan, karena aku sudah mati sekali di tangan dewa itu dan yang hidup sekarang hanyalah bayangannya." Ketika kata-kata itu keluar, mata Shu Jian memancarkan cahaya hitam keunguan. Di sekelilingnya, tanah mulai retak dan dari celah-celah bumi muncul simbol-simbol kuno yang belum pernah terlihat sejak perang antar alam. Zhaoran menatap ngeri. "Kau sudah membuka kembali segel roh tak terhapus." Shu Jian mengangguk. "Aku tidak punya pilihan. Dunia ini butuh diingatkan siapa yang sebenarnya berkhianat dulu." Tiba-tiba, di langit, suara dentuman besar terdengar. Petir spiritual berwarna keemasan muncul dari awan, membentuk sosok samar seorang dewa bertubuh raksasa. "Shu Jian," suara itu menggema, menggetarkan seluruh lembah. "Kau benar-benar berani melanggar suratan langit." Zhaoran berlutut, wajahnya pucat. "Yang mulia Dewa Xunyue, aku gagal menahannya." Dewa itu menatap Shu Jian dari atas langit. "Kau membunuhku sekali. Tapi lihatlah, bahkan kematian tidak bisa memadamkan murka dewa." Shu Jian mendongak, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Apakah dewa benar-benar abadi?" Langit hancur oleh petir, dan Shu Jian menatap lurus ke arah dewa yang pernah ia bunuh. Masa lalu yang ia coba kubur dengan sapu kini datang untuk menjemputnya kembali. Namun kali ini ia tidak berniat untuk melarikan diri. Pertarungan yang akan mengguncang seluruh sekte dan bahkan alam surgawi pun dimulai lagi. Langit Tianshu kini berubah menjadi lautan petir emas. Cahaya membutakan menyambar, membakar udara hingga menjadi abu. Di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, Shu Jian berdiri tegak dengan sapu kayu di tangan, berhadapan dengan Dewa Xunyue, makhluk ilahi yang dulu pernah ia bunuh dengan tangan sendiri. Petir turun bertubi-tubi seperti hujan neraka. Setiap kilatan mengandung kekuatan yang cukup untuk menghapus gunung, tapi Shu Jian hanya melangkah perlahan, tanpa sedikit pun gentar. Saat petir menghantamnya, tubuhnya bersinar dengan kilau gelap ungu. Roh tak terhapus melindunginya dari kehancuran. Dewa Xunyue mengangkat tangannya, suaranya bergemuruh seolah berasal dari ribuan dunia. "Manusia rendahan, kau sudah mati di tanganku. Mengapa kau kembali?" Shu Jian menatap ke atas dengan senyum yang menantang, karena para dewa belum membayar harga dari kebohongan mereka. Seketika udara membeku. Dewa Xunyue mengerutkan kening lalu menurunkan tangan. Dari langit turun tombak surga 9 cahaya, senjata ilahi yang dulu mengakhiri ribuan kehidupan kultivator. Begitu ujung tombak itu menyentuh tanah, ledakan spiritual menyapu sejauh ratusan li, menghancurkan lembah dan pepohonan di sekitarnya. Namun Shu Jian melompat ke udara, mengayunkan sapunya yang kini bersinar ungu gelap. "Formasi debu jiwa," teriaknya. Di udara, ribuan simbol kuno muncul, berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk spiral tak terhingga. Setiap simbol memancarkan aura kekuatan yang pernah dianggap terlarang, kekuatan dari era sebelum para dewa berkuasa.
Benturan antara sapu Shujian dan tombak surga menciptakan ledakan yang merobek dimensi. Ruang bergetar, waktu melengkung. Sekte-sekte di seluruh benua merasakan guncangan itu, membuat para tetua berlutut ketakutan. Di Gunung Baiyun, para murid berbisik ketakutan, itu kekuatan apa yang bahkan para dewa tidak bisa kendalikan. Sementara itu, Shujian dan Dewa Shunyue saling beradu pandang di tengah kehancuran. Mata dewa itu bersinar keemasan, namun wajahnya perlahan berubah. Ada keraguan, ada kemarahan, dan sedikit rasa takut. Shujian mendekat, setiap langkahnya mengguncang langit. Aku tahu rahasiamu, Shunyue. Kau bukan dewa yang lahir dari surga. Kau hanyalah manusia yang memakan inti ilahi curian dari dunia bawah. Dewa Shunyue terdiam, suara angin mati. Petir berhenti. Kau tahu dari mana? Tanya Shunyue dengan suara rendah namun syarat kebencian. Shujian tersenyum pahit. Karena akulah yang dulu membuat inti itu. Aku yang meneliti kekuatan jiwa manusia dan roh langit. Aku yang mempersatukannya menjadi sumber kekuatan ilahi. Tapi kalian mencurinya, lalu memusnahkan semua orang yang tahu rahasianya. Shunyue meraung keras, membuat gunung-gunung runtuh. Diam! Dosa itu sudah dihapus oleh langit. Kami hanya menjaga keseimbangan dunia. Shujian menatap tajam. Keseimbangan? Kau menyebut genosida dan penindasan itu keseimbangan. Ia mengangkat sapunya tinggi-tinggi dan seketika ribuan arwah muncul di langit, berwujud kabut putih, bersujud di belakang Shujian. Mereka adalah jiwa-jiwa cultivator yang mati pada hari para dewa menegakkan kekuasaan. Lihat mereka, Shunyue, mereka menunggumu selama 1000 tahun. Dewa Shunyue mulai mundur, cahaya di tubuhnya bergetar. Kau tidak akan bisa menghancurkan langit, Shujian. Tanpa dewa, dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Shujian menatapnya dingin. Kalau dunia ini butuh kegelapan untuk bebas dari kebohongan dewa, biarlah aku menjadi malamnya. Dengan satu ayunan, sapu Shujian berubah menjadi pedang ilusi dari bayangan dan cahaya. Ia menebas ke arah Dewa Shunyue dan untuk pertama kalinya, darah keemasan menetes dari tubuh sang dewa. Langit bergetar. Dunia bergetar. Para kultivator di seluruh negeri melihat hujan emas turun dari langit. Namun Shujian tahu, ini belum akhir. Karena di balik langit yang hancur, ia bisa merasakan aura yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada Dewa Shunyue. Suara bisikan halus bergema di dalam pikirannya. Shujian, apa kau pikir hanya satu dewa yang mencuri ciptaanmu? Senyumnya memudar. Ia menatap ke langit yang mulai retak seperti kaca, dan di balik celah itu, mata raksasa yang memancarkan aura keabadian terbuka perlahan. Pertarungan ini ternyata hanyalah awal dari perang melawan seluruh langit. Langit Tianshu kini tampak seperti kaca yang pecah. Retakan-retakan cahaya berwarna biru keperakan menjalar ke seluruh penjuru cakrawala, dan di baliknya tampak sebuah mata raksasa yang perlahan terbuka. Satu tatapan saja membuat seluruh gunung bergetar, sungai membeku, dan ribuan roh spiritual berlutut ketakutan. Shujian menatap ke atas tanpa berkedip. Dewa Shunyue yang berdiri di hadapannya kini gemetar. Bahkan makhluk sekuat dia tampak seperti anak kecil di hadapan kekuatan yang muncul dari balik langit itu. Suara dalam yang dalam, nyaris tak manusiawi, menggema dari langit. Shujian, kau membuka segel sebelum waktunya. Shujian mengerutkan alis. Jadi, kau benar-benar ada pengamat langit abadi. Nama itu membuat Dewa Shunyue langsung bersujud, wajahnya pucat seperti kertas. Yang mulia pengamat, ampunilah aku. Aku tak tahu manusia fana ini masih hidup. Mata itu berputar perlahan, menatap Shujian seolah menembus jiwa dan ingatannya. 1000 tahun lalu, aku memberi kesempatan pada umat manusia untuk berkembang. Tapi kau... Suaranya bergema di seluruh dimensi. Kau menolak tunduk. Kau menciptakan kekuatan yang melampaui hukum surga dan membunuh tangan kananku. Sekarang kau datang untuk mengulanginya? Shujian menunduk sejenak, suaranya berat dan penuh kelelahan. Aku tidak ingin mengulang masa lalu. Aku hanya ingin kebenaran tidak lagi dikubur oleh dusta kalian. Dewa Shunyue menjerit. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu di depan pengamat langit. Dia bukan dewa biasa, dia adalah hukum itu sendiri.
Namun Shujian hanya menatap lurus ke arah mata raksasa itu. Kalau dia hukum, maka hukum itu sudah busuk. Petir hitam langsung turun, menghantam tubuh Shujian dan memecahkan sebagian tanah lembah. Asap mengepul dari tubuhnya, tapi ia tetap berdiri. Sapu di tangannya kini mulai retak, namun cahaya ungu dari roh tak terhapus semakin terang. Suara pengamat langit berubah lebih dalam, seperti gema ribuan bisikan dari masa lalu. Kau membawa dosa lama dunia ini, Shujian. Saat kau membunuh Shunyue dulu, kau juga menghancurkan jantung langit. Tanpanya, keseimbangan antara alam dan surga melemah. Dan sekarang, kau akan menyelesaikan kehancuran itu. Shujian mengangkat kepalanya pelan. Jantung langit? Kalian menyebut benda terkutuk itu sebagai penyeimbang? Ia mengulurkan tangan, dan dari dadanya keluar sinar merah gelap, pecahan kecil kristal yang berdenyut lemah. Ini yang kau maksud? Bagian dari jantung itu yang kalian gunakan untuk menutup dosa masa lalu. Dewa Shunyue menatap ngeri. Itu mustahil. Benda itu seharusnya telah musnah 1000 tahun lalu. Shujian menatap tajam. Kau lupa siapa yang membuatnya. Aku menyegel setengah kekuatannya ke dalam tubuhku, agar tak bisa digunakan lagi untuk menindas dunia bawah. Langit meledak lagi. Dari balik retakan langit, keluar pilar-pilar cahaya yang berbentuk tangan, mencoba meraih Shujian. Ia melompat ke belakang, membentuk formasi dari simbol kuno yang melingkari tubuhnya. Segel dunia lama. Buka. Formasi itu meledak dengan suara seperti auman naga kuno. Dunia seakan bergetar di bawah tekanan dua kekuatan yang tak bisa berdampingan. Hukum langit melawan roh tak terhapus. Sementara itu, jauh di lembah bawah, murid-murid sekte yang masih hidup melihat langit terbuka menampakkan dunia lain. Dunia dengan laut hitam dan istana kristal melayang di antara kabut biru. Salah satu tetua tua berbisik ngeri. Itu alam para pengamat. Tak seharusnya manusia bisa melihatnya. Shujian menatap ke langit yang terbelah. Kau ingin menilai dosaku? Baik, tapi aku tidak akan berlutut di hadapan langit yang menipu. Ia menancapkan sapu ke tanah. Dari sana, aura hitam keunguan menyebar ke seluruh lembah. Ribuan roh yang sebelumnya bersujud, kini berdiri bersama-sama. Mata mereka bersinar putih seperti bintang. Dengar aku, arwah-arwah dunia lama. Hari ini kita menantang langit itu sekali lagi. Jeritan perang menggema. Suara roh bergabung menjadi gelombang kekuatan spiritual yang menembus batas antara dunia. Mata pengamat langit mulai bergetar, seolah marah sekaligus takut. Dewa Shunyue menjerit ketakutan, mencoba melarikan diri, tapi Shujian mengangkat tangannya. Kau dulu adalah bagian dari kebohongan itu. Kini, kau akan menjadi saksi kebenaran. Dalam sekejap, tubuh Shunyue diselimuti cahaya putih, lalu berubah menjadi abu yang tertarik ke dalam kristal merah di dada Shujian. Dunia bergetar, satu dewa lenyap selamanya. Mata pengamat langit bergetar hebat. Kau berani menyerap esensi ilahi. Shujian, kau sudah mengubah dirimu menjadi sesuatu yang bahkan surga tak bisa tentukan. Shujian memejamkan mata, suaranya tenang. Mungkin begitu, tapi kali ini biarkan langit yang bergetar di bawah langkah manusia. Saat ia membuka matanya, langit terbelah sepenuhnya. Dan dari balik celahnya muncul bayangan besar lain. Bukan dewa, bukan manusia, tapi sosok yang menatap Shujian dengan wajahnya sendiri. Sosok itu tersenyum. Akhirnya kita bertemu lagi. Aku yang dulu. Dunia membeku. Shujian sadar musuh sejatinya bukan hanya para dewa, tapi dirinya sendiri di masa lalu, sang pencipta kekuatan yang kini mengancam untuk menghancurkan semua yang pernah ada. Langit yang terbelah kini memperlihatkan dua dunia, sekaligus dunia fana di bawah, dan alam para pengamat di atas. Di tengah celah di antara keduanya berdiri dua sosok identik, Shujian yang sekarang dan bayangan masa lalunya. Shuyuan, sang pencipta inti ilahi, yang dulu dikubur oleh sejarah dan waktu. Shujian menatap kembarannya yang bersinar dengan cahaya putih keperakan. Jadi kau masih hidup? Shuyuan tersenyum tipis. Aku tidak hidup. Aku hanyalah sisa kesadaran yang kau buang ketika kau mencoba menebus dosa-dosa yang kau buat. Nada suaranya tenang,
tapi di baliknya tersimpan nada keangkuhan yang menusuk. Kau ingin menghancurkan langit, tapi lupa siapa yang membuatnya pertama kali. Xu Jian terdiam. Suara Xu Yuan seperti bel di dalam pikirannya, mengingatkan setiap kesalahan masa lalu yang berusaha ia lupakan. Akulah yang menciptakan hukum langit, akulah yang membentuk para dewa, dan akulah yang menulis aturan bahwa manusia tidak boleh menyentuh kekuatan ilahi. Lanjut Xu Yuan menatap Xu Jian dengan tatapan menghukum. Kau hanya hasil pemberontakan dariku. Xu Jian menggenggam sapunya erat, retakan pada gagangnya makin dalam. Lalu kenapa aku ada, kalau bukan karena kau salah? Xu Yuan tertawa pelan, suaranya bergema di antara retakan langit. Karena bahkan kesalahan perlu bentuk untuk dihukum. Tiba-tiba, aura Xu Yuan meledak. Cahaya putih membanjiri langit, dan dari tubuhnya muncul bentuk-bentuk manusia setengah transparan, bayangan para dewa lama. Mereka semua menunduk di hadapan Xu Yuan, seolah menyambut tuan yang telah lama hilang. Lihat mereka, kata Xu Yuan dingin. Semua makhluk yang kau bunuh, semua dewa yang kau lawan. Mereka bukan korban, tapi penjaga dunia yang pernah kau ciptakan sendiri. Xu Jian menatap mereka satu persatu. Setiap wajah membawa kenangan. Liu Yinshen, dewa pedang yang dulu ia anggap sahabat. Shen Zhaoran, murid yang berkhianat. Bahkan Dewa Xunyue yang baru saja ia bunuh. Semuanya muncul di hadapan mata. Tidak, itu tidak benar, desis Xu Jian. Aku menciptakan mereka untuk melindungi dunia, bukan untuk memperbudaknya. Xu Yuan berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat udara di sekitar bergetar. Tapi mereka memilih menjadi dewa karena takut padamu, dan kau menghukum mereka atas ketakutan itu. Siapa sebenarnya monster di antara kita? Xu Jian mengerutkan alis, wajahnya penuh konflik. Aku bukan kau lagi, aku bukan orang yang haus kekuasaan seperti dulu. Xu Yuan tersenyum samar. Tapi darahku mengalir di dalammu. Kau pikir kau berbeda, tapi setiap kali kau mengangkat tangan untuk melawan langit, kau sebenarnya mengulang keinginanku, keinginan untuk menguasai segalanya. Xu Jian menunduk, namun tangannya bergetar hebat. Aura ungu hitam dari roh tak terhapus mulai beradu dengan cahaya putih Xu Yuan. Benturan keduanya menciptakan pusaran energi di antara dunia, menyedot awan, cahaya, bahkan suara. Kalau begitu, Xu Jian mendongak, matanya kini bersinar merah tua. Aku akan menghapusmu. Aku akan menghapus semua yang pernah aku ciptakan. Xu Yuan menatapnya tajam. Kau tidak bisa membunuh masa lalu, karena aku adalah akar dari eksistensimu. Pertarungan pun dimulai. Xu Jian menebas udara dengan sapunya. Setiap ayunan menciptakan gelombang kehancuran yang melesat seperti naga ungu. Xu Yuan membalas dengan tangan kosong, tapi setiap gerakannya mengubah ruang di sekitarnya. Pedang, tombak, dan simbol-simbol hukum langit bermunculan dari cahaya putih, mengurung Xu Jian di tengah pusaran dimensi. Kau terlahir dari dosaku, teriak Xu Yuan. Tak ada manusia yang bisa melawan penciptanya. Xu Jian menangkis, namun darah mengalir dari mulutnya. Ia mengangkat kepala dengan senyum getir. Aku bukan manusia, dan aku juga bukan dewa. Aku adalah apa yang tersisa ketika keduanya saling menghancurkan. Ia menancapkan sapunya ke tanah retak, dan bumi pun meledak dengan cahaya hitam ungu yang meluap. Dari kegelapan itu, muncul tangan-tangan arwah yang pernah ia bebaskan. Mereka berpegangan satu sama lain, membentuk dinding cahaya di belakang Xu Jian. Xu Yuan memicingkan mata. Apa ini? Ini adalah kekuatan yang tidak bisa kau pahami, jawab Xu Jian lirih. Kekuatan penyesalan. Gelombang energi itu menghantam Xu Yuan, menghancurkan bentuknya perlahan. Cahaya putih di tubuhnya mulai pudar. Tapi sebelum benar-benar lenyap, Xu Yuan berbisik, suaranya penuh kepastian. Kau pikir kau menang, Xu Jian? Tapi selama dunia ini masih bergantung pada hukum, aku akan selalu hidup. Karena kau tidak bisa menghancurkan sesuatu yang kau sendiri butuhkan untuk ada. Tubuh Xu Yuan lenyap menjadi debu bercahaya, menyebar ke seluruh langit. Retakan di dunia mulai menyatu kembali, tapi meninggalkan bekas kehitaman seperti luka di udara. Xu Jian berdiri terengah, tubuhnya gemetar. Ia menatap langit yang perlahan menutup. Aku tidak ingin menjadi dewa. Tapi kalau dunia ini butuh musuh untuk mengerti kebebasan, ia menatap sapunya yang kini berkilau samar.
biarlah aku menjadi musuh itu. Dan di kejauhan, dari balik dunia para pengamat, suara-suara samar terdengar. Bisikan para dewa yang bangkit kembali, menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang. Shu Jian belum tahu bahwa kematian Shu Yuan hanyalah membuka pintu menuju bencana sejati, kebangkitan hukum tertua, yang bahkan dewa pun takut menyebut namanya. Hening. Dunia seakan kehilangan napas. Setelah Shu Yuan lenyap menjadi debu cahaya, langit menutup kembali, tapi retakan besar yang ia tinggalkan tak sepenuhnya sembuh. Di titik retakan itu muncul sesuatu, bukan cahaya, bukan kegelapan, tapi ruang kosong yang bergerak seolah dunia itu sendiri berdenyut ketakutan. Shu Jian berdiri di bawahnya, tubuhnya lemah dan dipenuhi luka spiritual. Setiap napas membuat darahnya mengalir bercampur dengan aura ungu hitam yang bergetar liar. Ia mencoba berdiri tegak, tapi bumi di sekitarnya seperti berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Lalu, dari tengah kehampaan itu muncul suara. Suara yang terdengar seperti ribuan lidah berbicara bersamaan. Pencipta dan penentang, dua wajah dari dosa yang sama. Sekarang, waktunya aku bangkit. Shu Jian menatap ke langit, matanya menyipit. Jadi, kau akhirnya muncul. Ruang di atasnya retak lagi, tapi kali ini bukan seperti kaca, melainkan seperti kulit makhluk hidup yang mengelupas. Dari balik retakan itu muncul bentuk kabut berwarna perak, berubah-ubah tanpa wujud pasti, namun memancarkan tekanan begitu besar hingga udara sendiri bergetar. Itu hukum tertua, gumam Shu Jian dengan nada ngeri. Kesadaran pertama yang lahir dari kehampaan sebelum dunia terbentuk. Suara itu tertawa rendah menggema di seluruh alam. Dulu aku diam karena keseimbangan masih dijaga, tapi kini kau menghancurkan pencipta dan penjaganya. Dunia kehilangan penopang. Aku akan mengambil kembali segalanya dan mengulang awal. Sekejap kemudian, gunung-gunung di sekitar mulai melayang. Lautan berubah menjadi cermin perak dan langit berubah warna menjadi abu pekat. Burung, hewan, bahkan roh-roh spiritual berteriak tanpa suara sebelum hancur menjadi butiran cahaya. Shu Jian menggertakkan gigi. Kau mau menulis ulang dunia? Bukan menulis ulang, jawab suara itu dengan nada penuh kenikmatan. Aku akan menghapus semua kemungkinan. Tak ada dewa, tak ada manusia, tak ada dosa. Shu Jian mengangkat sapunya lagi, walau tangannya gemetar. Aura roh. Tak terhapus menyala liar, tapi tampak goyah. Selama aku berdiri, tak akan ada yang kau hapus. Hukum tertua tampak berdenyut, dan dari tubuh kabutnya muncul wajah-wajah manusia yang berubah-ubah. Wajah Shu Jian, Shu Yuan, Liu Yinshen, bahkan Xun Yue. Semua menatapnya bersamaan, berbicara dengan suara serempak. Bagaimana kau menghentikanku jika aku adalah segala hal yang pernah kau ciptakan dan lawan? Shu Jian menatap tajam. Kalau begitu, aku akan melawan dengan apa yang tidak pernah kau ciptakan. Ia menutup mata, lalu menancapkan sapu ke tanah. Satu demi satu roh yang dulu berjuang bersamanya muncul lagi. Tapi kali ini mereka tidak hanya berbentuk arwah. Mereka menyatu, berubah menjadi sinar-sinar kehidupan yang memancar ke seluruh penjuru bumi. Dunia ini bukan milik hukum, kata Shu Jian dengan suara tenang. Dunia ini milik mereka yang berjuang di dalamnya. Roh-roh itu menjelma menjadi manusia, hewan, bahkan dedaunan yang tumbuh kembali. Alam merespons kehadirannya. Akar-akar bumi menjalar ke langit, mencoba menutup kehampaan yang menganga. Namun hukum tertua hanya tertawa. Perlawananmu indah, tapi sia-sia. Kabut perak itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih Shu Jian. Tubuhnya tertelan cahaya putih. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya membeku. Waktu berhenti, dunia berhenti. Di dalam kehampaan, Shu Jian menemukan dirinya berdiri di lautan cahaya. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya keabadian kosong. Di depannya berdiri sosok perempuan berambut panjang keperakan, wajahnya tenang namun dingin. Manifestasi hukum tertua dalam bentuk manusia. Lucu, katanya lembut. Kau berjuang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu yang fana. Tidakkah kau lelah?
Shu Jian memandangnya, menatap dalam mata dingin yang tak punya emosi. Kalau lelah berarti berhenti berjuang, maka biarlah aku tak pernah istirahat. Hukum tertua mendekat, menyentuh dada Shu Jian. Kau tidak bisa melawanku, karena aku adalah asal dari kekuatanmu sendiri. Tapi tiba-tiba, hukum tertua terkejut. Dari dalam tubuh Shu Jian, muncul kilatan merah yang menyengat. Kristal jantung langit di dalam dadanya mulai berdenyut lagi. Tapi bukan karena kekuatan dewa, melainkan karena sesuatu yang lain, kehendak semua jiwa yang menolak dihapus. Ratusan suara menggema di sekitarnya, suara para manusia dan roh yang pernah berterima kasih padanya. Kami masih di sini, jangan biarkan dunia berakhir. Shu Jian, kau adalah tangan kami. Hukum tertua mundur selangkah, wajahnya untuk pertama kali berubah tegang. Ini tidak mungkin. Kesadaran individu tidak bisa melawan hukum eksistensi. Shu Jian menatapnya dengan mata yang kini bersinar merah dan ungu sekaligus. Kau salah, karena kehendak hidup adalah hukum yang bahkan kau tak bisa hapus. Ia menggenggam sapunya, yang kini telah berubah menjadi pedang transparan, terbuat dari cahaya dan bayangan bersatu. Kau menciptakan dunia ini dari kehampaan, tapi aku akan menciptakan dunia baru dari sisa-sisa yang menolak lenyap. Ketika Shu Jian menebas ke arah hukum tertua, ruang kosong itu meledak. Dan untuk pertama kalinya sejak dunia lahir, hukum itu sendiri berteriak kesakitan. Cahaya putih hancur, membentuk pusaran energi yang melahap segalanya. Shu Jian tahu, ini bukan kemenangan. Ini awal dari kehancuran terakhir. Karena di saat hukum tertua lenyap, seluruh tatanan eksistensi mulai runtuh bersamanya. Dunia bergetar, langit memudar. Dan Shu Jian berdiri di tengah kehancuran itu dengan satu keyakinan. Jika dunia harus lahir kembali, maka biarlah lahir dari pilihan, bukan dari ketakutan. Kabut ungu membungkus seluruh lembah, seolah dunia sedang menahan napas. Di tengah pusaran itu, Yan Sui berdiri dengan mata terpejam, tubuhnya separuh hancur, namun aura di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Cahaya di matanya menyala seperti dua bintang kembar yang melahirkan badai. Dari langit, seruan menggelegar, mengguncang ruang dan waktu. Yan Sui, kau tak seharusnya hidup. Suara itu datang dari bayangan raksasa di atas awan, sosok yang mirip manusia, tapi wajahnya retak seperti cermin, meneteskan darah emas dari setiap retakan. Ia adalah pecahan kesadaran terakhir Dewa Tianmu, dewa yang dulu dibunuh Yan Sui ratusan tahun lalu. Yan Sui membuka mata perlahan. Aku sudah mati satu kali karena kau, tak perlu dua kali. Tianmu tertawa keras. Kau pikir aku benar-benar lenyap? Setiap darah murid yang kau lindungi, setiap sekte yang kau bantu bangkit, semuanya mengalirkan kekuatan padaku. Kau hanya menunda takdirmu. Di belakang Yan Sui, Mo Qianxue berusaha menahan air mata. Tubuhnya goyah, tapi ia tetap berdiri. Jika kau harus melawannya lagi, maka aku akan berdiri di sisimu, meski aku hanya debu di antara langkah-langkah para dewa. Yan Sui menatapnya sekilas. Dalam sorot mata itu, ada kelembutan yang tak pernah ia tunjukkan selama hidupnya. Qianxue, mundurlah. Dunia ini sebentar lagi akan terbelah. Langit retak. Cahaya emas memancar, menciptakan jurang di antara bumi dan langit. Dari dalam celah itu, tangan-tangan ilahi muncul. Bukan satu, tapi ratusan, mencoba menarik dunia kembali pada kehancuran purba. Para murid sekte berjatuhan tak sanggup menahan tekanan ilahi. Namun, tiba-tiba sesuatu meledak dari dalam tubuh Yan Sui. Cahaya hitam dan putih berputar seperti yin dan yang menyelimuti tubuhnya. Rambutnya memutih seluruhnya, dan di punggungnya muncul tato berbentuk lingkaran tak sempurna. Itu adalah lingkaran Tianshu, segel yang pernah ia gunakan untuk membunuh dewa di masa lalu. Dulu aku hanya manusia, bisiknya pelan. Sekarang aku hanyalah bayangan yang melawan langit. Serangan pertama datang dari Tianmu. Sebilah tombak cahaya menembus ruang, namun sebelum mencapai tanah, Yan Sui sudah mengangkat tangan. Dengan satu jentikan jari, tombak itu hancur menjadi debu dan langit ikut bergetar. Para tetua sekte yang menyaksikan dari jauh berbisik ketakutan. Dia benar-benar membangkitkan kekuatan yang sama dengan para dewa. Yang lain menjawab dengan suara gemetar. Tidak, kekuatannya bahkan lebih seperti manusia yang menolak tunduk pada surga. Yan Sui melangkah ke depan.
Setiap langkahnya membuat dunia di sekelilingnya berubah. Bunga bermekaran, batu melayang, dan angin terhenti. Ia mengangkat tangan kanan, dan dunia terbelah dua. Tianmu menjerit. Kau tak bisa membunuhku 2 kali. Yan Sui tersenyum tipis. Mungkin, tapi kali ini aku akan memastikan bahkan bayanganmu pun tak tersisa. Suara 2 kekuatan bertabrakan menggemparkan seluruh benua. Para kultivator di segala penjuru merasakan bumi bergetar, langit memucat. Hujan darah turun dari awan. Di sela kehancuran itu, Mo Qiangxue menatap ke arah cahaya. Ia menjerit, Yan Sui, tapi suaranya tertelan oleh badai. Ketika cahaya padam, hanya sunyi yang tersisa. Lembah itu lenyap, berganti dengan kawah raksasa yang memantulkan cahaya bulan. Di tengahnya berdiri satu sosok. Tubuhnya setengah terbakar, namun masih tegak. Yan Sui mengangkat kepalanya, menatap langit yang kini kosong dari aura dewa. Kau benar, Tianmu. Takdir memang tak bisa dilawan. Tapi manusia bisa menulis ulang kisahnya sendiri. Ia tersenyum lemah. Dari kejauhan, Mo Qiangxue berlari menghampiri. Air mata mengalir deras. Saat tangannya hampir menyentuh wajahnya, tubuh Yan Sui mulai menghilang menjadi serpihan cahaya. Jangan pergi lagi, isaknya. Yan Sui menatapnya terakhir kali. Aku tak pergi, Qiangxue. Aku hanya menunggu di tempat di mana langit berhenti menghakimi manusia, dan cahaya itu lenyap. Namun, di kejauhan, di puncak Gunung Tianshu, seorang anak kecil dengan mata ungu berdiri sambil memegang sapu tua. Ia menatap ke arah lembah yang hancur dan berbisik, Guru, apakah benar tak ada yang tahu? Bayangan Yan Sui muncul di matanya, tersenyum samar. 3 tahun telah berlalu sejak lembah Tianshu lenyap dari peta. Dunia kultivasi perlahan pulih dari kekacauan yang pernah mengguncang langit dan bumi. Namun, dalam ketenangan itu, tak seorang pun lagi menyebut nama Yan Sui. Semua catatan tentangnya dihapus dari kitab sejarah. Semua murid yang pernah mengenalnya seolah melupakan wajahnya. Seakan surga sendiri menulis ulang dunia tanpa kehadirannya. Di kaki Gunung Tianshu, seorang anak lelaki kecil menyapu halaman sekte yang baru dibangun. Namanya Lin Yuan, bocah bermata ungu yang dulu ditemukan di reruntuhan lembah oleh Mo Qiangxue. Sapu di tangannya sudah lusuh, tapi setiap kali ia menggerakkannya, debu di tanah mengalir mengikuti arah seperti tarian energi spiritual. Lin Yuan, istirahatlah sebentar, seru Mo Qiangxue dari kejauhan. Ia kini adalah kepala sekte Tianshu. Rambutnya panjang terurai, mengenakan jubah putih sederhana. Wajahnya tak lagi menunjukkan luka masa lalu, tapi di matanya masih tersimpan kesedihan yang tak pernah padam. Anak itu menoleh dan tersenyum polos. Guru bilang, kalau halaman bersih, hati juga bersih. Mo Qiangxue terpaku sejenak. Kalimat itu persis seperti yang dulu sering diucapkan Yan Sui, ucapan khas si penyapu sekte yang ternyata pernah membunuh dewa. Malam itu, angin lembut bertiup di atas puncak gunung. Qiangxue duduk sendirian di depan batu peringatan tanpa nama. Ia menatap bulan penuh yang menggantung di langit sambil berbisik pelan, Yan Sui, apakah dunia ini terlalu kecil untukmu atau terlalu kejam untuk mengingat? Tiba-tiba, angin berhenti. Di udara, butiran cahaya putih berkumpul, membentuk sosok samar yang familiar, rambut putih panjang, jubah compang-camping, dan tatapan lembut yang sama seperti dulu. Qiangxue, suara itu terdengar tenang seperti hembusan daun di musim gugur. Ia terkejut, berdiri, air matanya jatuh begitu saja. Yan Sui, apakah kau benar-benar masih hidup? Pria itu tersenyum samar. Aku tidak hidup, tapi juga tidak mati. Aku hanya bagian dari dunia ini sekarang. Ia mendekat, mengulurkan tangan seolah ingin mengusap pipinya, tapi jarinya menembus udara. Surga menghapus namaku, tapi tak bisa menghapus makna dari setiap perbuatanku. Lanjutnya, aku bukan lagi dewa pembunuh, bukan juga penyapu sekte. Aku hanyalah saksi dari pilihan manusia. Qiangxue menggigit bibirnya. Aku mendirikan kembali sekte Tianshu untukmu, agar dunia tak lupa. Yan Sui menggeleng lembut. Tak perlu, dunia harus melupakan, agar tak mengulangi kesombongan dewa dan manusia yang dulu menelan segalanya. Tapi satu hal yang harus tetap hidup, ia menatap ke arah Lin Yuan yang tertidur di bawah pohon, sapu tua di sampingnya, adalah harapan.
cahaya di tubuhnya mulai pudar. Ajari dia dengan caramu, bukan sebagai pewaris kekuatanku, tapi sebagai manusia yang tahu batas antara langit dan tanah. Qian Shui menangis tanpa suara. Kau masih seperti dulu, menghilang setelah memberi beban di hatiku. Yan Sui tertawa kecil, suara yang menenangkan seperti dulu saat ia menyapu halaman sekte. Mungkin begitu takdirku. Tapi kali ini, Qian Shui, aku tidak akan meninggalkan luka. Ia menatap langit terakhir kali. Jika suatu hari langit kembali menindas manusia, maka mungkin aku akan kembali. Bukan sebagai penyapu, bukan sebagai pembunuh dewa, tapi sebagai bayangan yang menjaga dunia dari keserakahan langit. Dengan itu, sosoknya pecah menjadi debu cahaya dan lenyap, meninggalkan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Qian Shui memejamkan mata, menunduk dalam-dalam, lalu berbisik, "Selamat jalan, orang yang bahkan surga pun tak layak menghakimi." Beberapa tahun kemudian, Lin Yuan tumbuh menjadi pemuda berbakat. Ia tak tahu siapa gurunya yang sejati, tapi setiap kali memegang sapu tua itu, hatinya terasa hangat, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya. Suatu malam, ia bermeditasi di bawah bulan, dan dari dalam pikirannya terdengar bisikan lembut. Jika suatu hari kau harus memilih antara menjadi dewa atau manusia, ingatlah, debu di bawah kaki yang tulus lebih mulia dari singgasana langit yang sombong. Lin Yuan tersenyum. "Guru, aku akan ingat." Angin berhembus pelan di halaman sekte. Sapu tua itu berdiri tegak sendiri, bersandar pada dinding batu tempat dulu Yan Sui biasa berdiri. Dan di langit malam yang sunyi, seberkas cahaya putih melintas, seperti sapuan lembut dari tangan seseorang yang menjaga dunia dari kejauhan. Tamat.